Adam dan Hawa, kalian berdua kemari. Tinggallah kalian dalam surgaku sampai batas waktu yang aku tentukan. Makanlah sagalo nang katuju nang taraga jo durian, makanlah manggi, taraga jo manggi makanlah bingkuang, taraga jo bingkuang makanlah pisang. Bara incek pak, du incek ke bayar, kecek. Cie tak boleh. Sebanyak itu nan halal, sebanyak itu nan boleh. Satu dilarang, wala taqraba hazi syajarah. Jangan dekat-dekat pohon ini. Pohon apa itu? Syajaratul khulde. Pohon nenek awak pak. Indah. Lah kaluan nama rujiannya. Piurang dah sekolah bo. Dia makan buah yang terlarang itu. Bah kunang-kunang incek mato gaya awak deh. Ndak sadarkan diri sampai auratnya terbuka. Lah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita himpun ke hadirat Allah di atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan alam rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, saudaraku, jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Pada siang ini tausiah kita bersumber dari surat Al-A'raf ayat 179. Materi yang disampaikan adalah manusia dalam pandangan Allah. Dengan materi ini kita hendak melihat, mengkaji, maitong, maresek tapi kain sorang-sorang. Di mana posisi kita hari ini, detik ini juga dalam pandangan Allah. Kalau kita berbicara tentang manusia dalam pandangan Allah, tidaklah sama manusia dalam pandangan manusia dengan manusia dalam pandangan Allah, berbeda. Kalau manusia dalam pandangan manusia sangat tergantung dari sisi mana orang memandang. Ada orang memandang manusia itu lantaran harta kekayaannya. Katanya orang yang mulia, yang terhormat di sisi manusia, orang nan kayo balindak pitie banyak. Sebaliknya dia menganggap remeh, rendah orang-orang yang tidak punya harta sama sekali. Miskin iyo, melarat iyo. Ada lagi orang yang memandang manusia itu lantaran pangkat jabatannya. Katanya orang yang mulia itu orang yang pangkat jabatannya tinggi selangit. Sebaliknya dia menganggap rendah, remeh orang-orang yang tidak punya jabatan sama sekali. Rakyat jelata mungkin. Tidaklah demikian Allah. Allah tidak memandang seseorang lantaran kekayaannya. Allah tidak meninggikan martabat seseorang lantaran pangkat jabatannya. Karena harta pangkat jabatan itu anugerah, pemberian daripada Allah. Maka manusia dalam pandangan Allah terdiri dari dua sisi. Pertama dari sisi positif, yang kedua dari sisi negatif. Di ma beko kedudukan kita, awak nang kamananyo, awak nang kamanjawe.
Kalau dilihat dari sisi positif, manusia itu makhluk yang paling mulia, yang paling terhormat, dan paling tinggi harkat martabatnya di sisi Allah. Jangankan dibandingkan dengan binatang, dari jin, dengan malaikat sekalipun awak nomor 1 Pak. Tapi beko kalau dicari pada sisi negatif, harkat martabat itu bisa jatuh ke martabat yang paling rendah. Kita lihat pertama bukti. Benarkah Allah, manusia dalam pandangan Allah dari sisi positif itu lebih mulia? Cari dalam Al-Quran. Allah berfirman, laqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam itu awak, Pak, dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, ketika itu belum ada kita. Alun nado ama wa, alun nado nenek wa, alun nado ngkong wa lain. Adam ketika itu belum ada. Ala barala mau. Allah berfirman kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaika, wahai para malaikat, listen to me, jangan bo mengecek ke Allah. Baga dulu lah malaikat tiba, baga ge datang. Apa kata Allah? Wahai para malaikat, aku akan alunador Pak, baru rencana, baru proposal akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Lesana hati malaikat manarimo ndak. Nyotola, nyobanta Allah, nyodemo Allah. Ada Allah kan demo de malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Tuhanku, lendak kamanyasa rasoi. Kan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Nanti sikap tingkah laku perangainya ndak senonoh. Dia akan berbuat kebinasaan di bumimu itu, dan saling baku hantam, cakar-cakaran, saling pertumpahan darah. Ko model nan ka diciptakan bentuk itu. Rupanya alunado awa, alunado nenek awa la dapet titian baraku, la nyuburuk-burukan de malaikat Pak. Nyoburuan awak timbul rasa dirinya, egonya tinggi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ya Allah lebih layak daripada itu, karena kami bertasbih, memuja engkau, mensucikan engkau. Bukratan wa asila, tak pernah lupa kami. Kok masih ada rencana baru? Bantahan dari malaikat tadi nyo jawab dia Allah, tabuju lalu tabalintang patah, tidak bisa digugat. Ini prerogatif Allah. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahulah daripada kalian. Jangan diajalo dan membuat itu jangan diajalo dan dululah dia makan kara apa doang. Kira itu kecil raminang. Apa yang kita lihat? Ndak pernah wak membuat permohonan dia tesegel depan. Ndak pernah memasang baliho kadang-kadang. Pilihlah aku, pilih. Ndak pernah kumpanya wak ada. Dapat jatah yang layak sebagai khalifah di bumi hanya manusia. Satu kehormatan lagi bagi kita. Dan ketiga buktinya, setelah Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, diaduan lomba menyebut nama-nama nan ada dalam surga. Pesertanya malaikat, jin dan manusia Adam ketika itu. Rupa manang nenek awak karena lah bisi ada Allah, nyajar ada Allah. Manang Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Sujud apa itu? Sama je sujud sembahyang zuhur kok. Sampai tercacakan yang ke lantai. Tidak. Hanya sekedar mengangguk. Gimana lama. Fasajadu illa iblis. Maka sujudlah para malaikat semuanya
kecuali iblis. Ba'a iblis aba enggan wastakbaro menyombong Allah. Dia lo kasuji keadaan dia nyolang keadaan inyo dari tanah, aku dari api. Lantaran dia enggan tidak mau menuruti aturan perintah Allah, nyokutu ada Allah, wa kana minal kafirin, kamu kafir bangkang kare kapalo gadang bana, keluar kamu dalam surgaku. Betapa mulianya kita di sisi Allah sehingga malaikat dan jin disuruh menghormati kepada Adam. Nenek awak apa? Ya nenek awak pak. Yo. Yang keempat surat At-Tin. Jale ayatnya, jale artinya watini wazaitun waturi sinin wahazal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, benar-benar kata Allah, kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Kan puji juga Pak. Berarti Allah, makhlukku yang paling sempurna adalah manusia. Lampe itu alam Pak. Lajale dakwa bahwa kita manusia dalam pandangan Allah dari sisi positif makhluk yang paling mulia, dan hendaklah kemuliaan itu kita pertahankan sampai yang terakhir. Sami'na wa ata'na, perintah dijalankan, larangan ditinggalkan. Awak cari sebaliknya dari sisi negatif, manusia makhluk yang paling bejat dan paling hina. Kece Allah. Bukti setelah Adam dan Hawa nenek kita diciptakan oleh Allah, tinggal tak di padang dah Pak, dalam surga. Apa lah pernah ke surga? Ambalah Pak, tu si tiba surga gadang di setiba. Nimbo dia Allah sedang bermain-main, sedang menikmati indahnya surga. Adam dan Hawa, kalian berdua kemari. Tinggallah kalian dalam surgaku sampai batas waktu yang aku tentukan. Makanlah segala nang katuju nang taraga jo durian, makanlah manggi, taraga jo manggi, makanlah bingkuang, taraga jo bingkuang, makanlah pisang. Bara incek Pak. Du incek ke bayar. Kecek. Cie tak boleh. Sebanyak itu nan halal, sebanyak itu nan boleh. Satu dilarang, wala taqraba hazi syajara. Jangan dekat-dekat pohon ini. Pohon apa itu? Syajaratul khulde, pohon khuldi. Le lulus nenek awak Pak. Indah. Lah kaluan nama ujiannya. Piurang dah sekolah bo. Dia makan buah yang terlarang itu, bah kunang-kunang incek mato gaya awak deh. Ndak sadarkan diri sampai auratnya terbuka. Lah sadarnya cali auratnya terbuka, marah uang. Lalu penangnya nenek awak lain. Wa tafiqo yaksifani min warakil jannah, lalu dia tutup auratnya itu dengan daun-daun yang ada di dalam surga. Lantas beliau menangis dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aku maha pengampun Adam, tapi kalian tidak layak lagi tinggal dalam surgaku. Keluar, terusir, turun ke bumi sesuai dengan SK penempatan pertama sebagai khalifah di bumi. Batapuk-tapuk lah jin tadi mati yang Adam dulu dan tausiah gara-gara waang, kini waang lo tausiah satu-satu main tu Pak. Martabat mulai menurun. Yang kedua, umat Bani Israel tinggal di Taplau tapi lawi. Karajonyo nelayan manangko ikannya kece endek Nabi Musa. Wahai umatku Bani Israel, hendaklah kalian memuliakan hari Sabtu. Jangan kama-kama, tak boleh menceko ikan no. Hanya beribadah. Lelulus indah dilanggar. Walaqad alimtumul lazina tadaw minkum fis sabati faqulna lahum kunu qiradatan khosiin. Lantaran mereka melanggar aturan Allah di hari Sabtu yang dimuliakan itu, mereka dikutuk oleh Allah menjadi baru yang pasti lagi terusir.
Martabat jatuh kalau membelakang kepada Allah. 3. Surat Al-A'raf yang saya katakan tadi. Iko peringatan, iko warning bagi awak sadualah karena alun tak jadi, kalau tak jadi talonsong kasinan bedo. Walaqad zara'na li jahannam, akan kami penuh sesakan neraka jahannam itu sampai penuh, dan isinya kebanyakan dari manusia dan jin. Awak ndak cerita jin debu, awak cerita manusia. Manusia yang mana yang akan dibenamkan nanti akan terjadi itu Pak. Waspada. Yaitu manusia yang bermental seperti binatang. Siapa dia? Tandoa cirinya lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memang punya hati, tapi hati tidak mau memahami tanda-tanda ayat kebesaran Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka lai punya matonya buta ndak melihat kebesaran Allah. Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka memang punya telinga, tapi telinganya peka, tidak mendengarkan ayat-ayat kebesaran Allah. Kesimpulannya adalah bila perintah Allah tidak dijalankan, bila larangan Allah tidak dihentikan, posisi kedudukan manusia ketika itu maksiat masih merajalela. Posisi kedudukan manusia ulaika kal an'am, mereka tak ubahnya bagai binatang, balhum adal, malah lebih keji daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Selesai Pak. Lah jadi tanya diri awak masing-masing, kan ada dua, ko positif, ko carwa, ko negatif, ko carwa. Di mana posisi awak? Apakah berada pada posisi pertama sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah sepanjang sami'na wa ata'na, perintah dijalankan, larangan Allah dihentikan. Tapi kalau pajakola 69 Pak kurang seketek, di mana posisi? Saya lebih cenderung mengambil posisi yang kedua. Kata awak Pak, terserah dia awak, supaya timbul motivasi, supaya timbul dorongan untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tak salah, tidak akan bernama gading kalau tak retak, tidak akan bernama manusia kalau tak salah. Sebaik-baik manusia bersalah, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Lenamu bertaubat Bu? Lai bila Pak? Diundur-undur je lai. Jangan diundur, nantilah puasa nanti lola. Disangkonane di tengah padang, kiranya uresi jawi-jawi, disangko panen sampai patang, kiranya hujan tengah hari, dosa sedang tak tumpuk, ajal datang alun minta ampun, terjun bebas ke dalam neraka Allah. Satu hari dalam neraka, alfasanatim mimma ta'udun, 1000 tahun dunia kecil suri asajadah. Kalau seminggu 7000 tahun dunia, kalau sebulan pakai kalkulator Pak, kholidina fiha abada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.